seorang Kapten Lukas Kosio Kemudian Kopi Karang Bekasi. Pak Kapten Lukas ini diangkatnya tanggal 19 Agustus BKR oleh pemerintah setelah negara kita merdeka 17 Agustus. 18 baru bikin kabinet. Kabinet itu ngambilnya dari pulau-pulau yang besar. Karena tanggal 17 waktu merdeka negara baca proklamasi, Bung Karno di rumahnya, kalau dulunya mau direncanakan lapangan Ikada kan dulunya, tapi lapangan Ikada dikuasai tentara Jepang, Laksamana Maeda. Nggak boleh tunggu tentara sekutu masuk ke Indonesia karena Jepang menyerah ke sekutu ya. Tanggal 14 Agustus menyerahkan Pasaran. Tapi Bung Karno dijebak oleh Jepang sampai diterbangkan ke Saigon di Vietnam, diberi bawa sana, dibujuk dirayu oleh Jepang supaya mau jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya jelas ingin merdeka bangsaku kan gitu. Tapi 15 Agustus pulang ke Indonesia, apa yang terjadi? Bung Karno diserang oleh tokoh bangsa kita, Sukarni, Wikana, Umar Baksan, Singgi, Subarjo, tetap nggak mau, menolak. Kenapa sih Anda menolak? Ya aku kan ditunjuk panitia untuk kemerdekaan Republik Indonesia di sini oleh Jepang. Tunggu aja sebentar lagi juga jadi merdeka. Loh, Jepang di sini udah menyerah kemarin 14 Agustus. Nah, itu yang miskomunikasi itu. Makanya ya mohon maaf. Ini tetap mengindukkan Jepang, tapi ada tokoh pemuda Bandung yang lahir 1922, 1942, dia masuk Fakultas Kedokteran Indonesia di Jakarta. Namanya Suroto Kunto. Iya, pas dikuasai oleh Jepang kan 42. 43 ini grup angkatan Mas ini sesuai wajib militer jadi Darianco, Komico gitu. Tapi kata Surotonto buat apa jadi pangaco kan gitu. Akhirnya tahun 43 nggak mau seangkatan dipecat tahun 44 dari Fakultas Kedokteran UI. Siapa? Utario, Suarjono Suryaningrat, termasuk Suroto Kunto, Muprene Mukmin itu dipecat semua satu angkatan lah gitu ya. Pindah ke UIN Ciputa tahun 44. Di situ perguruan tinggi Islam. Nah tahun 44 itulah Suroto Kunto pendiri Tentara Peta Pembela Tanah Air. Yang pertama orang Jepang juga itu grup itu. Nah mendengar malam 16 awal dari tanggal 15 tetap Bung Karno bertahan, gimana petunggu Jepang yang ngatur, nanti ditunjuk artinya waktunya. Nah ini grup Suroto Kunto diseranglah Bung Karno ke rumahnya, tapi ketemu dengan Sukarni, Umar Baksan berdamai. Kalau besok nggak akan diproklamasikan, akan terjadi apa-apa. Mungkin puluhan ribu orang akan datang menyerang Bung Karno. Ya kalau begitu lebih baik kita amankan nih tokoh bangsa kita. Nah ini teh penculikan teh pengamanan. Yang pertama diculik subuh-subuh Muhammad Hatta. Kedua ya Bung Karno dan Guntur baru 9 bulan. Yang bawa mobilnya Yusuf Kunto, adanya Suroto Kunto, sedan wagon warna hijau. Berangkatlah. Kenapa dibawa ke timur? Malam untuk menjelang tanggal 16 Agustus. Sebab di Karawang lah tentara Peta sudah menghancurkan Jepang. Kalau Bekasi Jakarta masih dikuasai Jepang. Di sini 15 sudah hancur, diborbardir. Dan kenapa dibawa ke Rengas Dengklok? Karena markas Peta terkuat di Karawang ada Rengas Dengklok induknya, pusatnya, yaitu di Gedong Jangkung, Rengas Dengklok. Di Karawang cabang sekarang jadi Pegadaian depan alun-alun, yang jadi Holland Bakery itu Paret. Itu cabang-cabangnya Jepangnya dari Rengas Dengklok. Makanya lebih baik dibawa amankan ke Rengas Dengklok, ke markas Peta terkuat gitu. Dibawalah ke Rengas Dengklok, akhirnya apa? Mampir ke kantor asisten Bedana, itu adalah kantor camat depan pasar. Kata Suyono Hadi Pranoto, asisten Bedana, bos siapa ini? Ini sedang penculikan Bung Karno. Jangan dibawa sini, lebih baik bawa ke markas Peta. Nah markas Peta dulu yang sekarang jadi tubuh buatan PKB itu pinggir Citarum. Sampai di sana jam 8:30, ternyata komandan Peta di sana Subeno belum hadir. Tentara Petanya udah banyak. Tapi menjelang jam 9, anaknya Bung Karno, Guntur tadi ingin menyusui, rupanya ngamuk, ingin menyusui. Kata Bung Karno, mana menyusuinya? Mana nggak ada bangku, nggak ada tikar, nggak ada apa maksudnya lingkungan. Akhirnya Bung Karno jalan kaki ke utara pinggir Citarum, kurang lebih 150 meter, ada rumah seorang Chinese. Yaitulah kata orang Dengklok Mbah Kisong. Ya Mbah Kisong. Kalau nama aslinya kan Jio Kisong. Jio Kisong. Iya. Nah, barang sampai rumah Mbah Kisong
balik lagi makanya tolong usir yang punya rumah itu diusir ya perang dulu kan gitu ya, namanya orang nggak tahu buat siapa ini gitu ya. Ya akhirnya alhamdulillah bisa dikuasai. Bung Karno setengah 10 masuklah kamar sebelah kiri, Bung Hatta sebelah kanan. Ya Bung Karno, Fatmawati dan Guntur menyusui lah dari jam 10. Ternyata kalau jam 10 hari Kamis bulan puasa ya tidur nyenyak kan gitu. Tapi jam setengah 2 dari Jakarta, ini grup tokoh kita juga yang namanya Sukarni Wicana, Umar Baksan, Singgi dan Subarjo bawa jeep mewah datang dari Tanjung Pura sampai di perapatan Tanjung Pura sebelah sini Citarum, nanya banyak tentara peta, di mana Bung Karno sedang diculik? Oh, dibawa ke Rengas Dengklok kata gitu. Sampai ke Rengas Dengklok dia kasih nanya lagi ke Siono Adi Prano, di mana Bung Karno diculik? Oh, bukan di sini tuh, di markas peta. Di mana? Sana di Citarum. Saya markas peta. Mana Bung Karno? Karena nggak ada. Ya makanya takut diapa-apakan mungkin gitu ya tokoh kita. Oh di sana di rumah pengasingan, Gio Kisong katanya gitu. Jam 2 sampai di rumah, di gedor rumah Gio Kisong ya lagi tidur nyenyak Bung Karno, Bung Hatta. Akhirnya Bung Karno suruh duduk sebelah kanan, Bung Hatta sebelah kiri. Makanya di rumah Gio Kisong ada meja kecil, bangku 2 gitu ya, itu dulu. Kata Singgi, udah sekarang udah siang, besok segera proklamasikan negara kita. Sekarang udah tahun. Bung Karno menolak lagi. Kenapa sih Anda menolak, kata Singgi? Ya aku kan dituju panitia oleh Jepang, ya tunggu aja Jepang. Loh Jepang di sini udah hancur. Nah dia belum tahu. Udah diborbardir. Malah manggil Pak Lurah Rengas Dengklok, Pak Ginung. Manggil Pak Masrin, tokoh masyarakat, dibawa ke rumah Gio Kisong. Manggil Pak Suwaryan Trapeta. Tuh tanya Pak Lurah. Orang setengah jam kemudian, udah hancur gini-gini. Nah berpikirlah Bung Karno dengan Dengklok. Setelah berpikir dengan Dengklok, dibentak oleh Singgi. Udah jam 2 lewat. Siap nggak besok masih? Bung Karno hanya mengangguk. Jadi bukan kalimat ucapan tapi isyarat yang digunakan. Mengangguk ini kan mengatakan iya kan dia gitu. Kalau enggak imerin geleng kepala. Iya. Malah anak seorang kalau enggak jangan berisik, masukin hidung Pak. Itu kata isyarat ya maksudnya. Setelah kata isyarat ini, ya Bung Karno langsung diberi kertas 1 lembar. Tolong tulis teks proklamasi. Nah, ini ada arsipnya di sini yang ditulis Bung Karno tangannya langsung di rumah Gio Kisong. Setelah teks proklamasi ditulis, apa lambang negara kita nanti? Ya Bung Karno lah berbicara Garuda Pancasila. Ditanya lagi, apa bendera negara kita yang akan datang? Bung Karno menjawabnya, Belanda 3 warna, merah, putih, biru kan gitu. Jepang 1 warna, putih. Udah 2 warna, merah dan putih. Nah sedang berbicara 2 warna merah begini, yang tadi Pak Lurah Ginun, Pak Suwaryana dan Pak Masri yang di luar itu, begitu mendengar itu pada lari ke pasar Dengklok, ya lumayan dari setengah kilo. Apa lari ke pasar? Ya jauh, dari pinggir Citarum ke pasar Dengklok ke kecamatan. Ternyata beli kertas wajib warna merah dan putih. Mampir ke kantor asisten undangan, dibuat bendera merah putih pertama itu kertas wajib, dihangin bambu. Kata Suno, ini apa? Ya bendera negara kita akan datang, dui warna merah putih. Oke, kata Suno. Begitu jadi bendera 3, lari ke rumah Gio Kisong, sampai rumah Gio Kisong langsung bilang merdeka, dari ngibarkan bendera merah putih pakai kertas wajib. Makanya sampai saat ini dimanapun anak SD 17 Agustus benderanya kertas wajib. Itulah cikal bakal bendera merah putih bangsa Indonesia. Nggak akan hilang itu kertas wajib sampai kapan. Bapak-bapak yang pakai sepeda ya kertas wajib pakai tiangnya bambu juga di belakang. Nah itulah sejarah bangsa. Itu Pak, kalau Kapten Lukas sejarah asalnya di mana Pak? Nanti ada kaitannya bubar ini. Nah itu masalah menjelang ini latar belakang negara kan gitu. Latar belakang negara. Nah setelah itu dibentak lagi oleh Pak Singgi. Udah, kalau Anda tidak memproklamasi negara sini, area Indonesia akan diculiknya selama-lamanya. Makanya Bung Karno ya tadi begitu mengangguk-angguk karena udah diancam duluan.
Ya kalau nggak mau memproklamasikan besok akan diculik selama-lamanya. Nah akhirnya ya diberi ini, akhirnya panggil itu lurah gini segala macam, akhirnya berdamai. Nah itulah karena udah diborbari, hancur markas Jepang yang terkuat itu di Karawang, di Rengas Dengklok. Akhirnya udah, sekarang udah jam 2 lewat seperempat, ayo kita serang Jepang. Tapi Bung Karno, tunggu, tolong beri waktu-waktu. Apa? Ini kan baru jam 2 lewat. Ini bulan puasa. Tolong lebih beri waktu aku untuk istirahat aja dulu di sini. Kita lebih baik ke markas Jepang nanti habis buka malam hari. Akhirnya berdamai itu segala macam. Ya udah nggak apa-apa, istirahat. Jadi tidur lagi nyenyak di rumah Jokiso. Nah ternyata apa? Kan berangkat ke Jakarta setelah buka maghrib ya. Iya. Ini tanggal 16 Agustus jam 4 sore di kantor asisten Wedana Rengas Dengklok, kantor camat. Bendera Jepang sedang berkibar yang besar diturunkan oleh Suyono Hadi Pranoto, diganti merah putih. Jadi 16 Agustus jam 4 bendera merah putih di Rengas Dengklok udah berkibar. Nah itulah kalimat detik-detik proklamasi, termasuk Karawang dijuluki pangkal perjuangan. Disitulah Karawang menggoyangkan bangsa, Karawang menggoyangkan dunia. Jadi bukan goyang Karawang mendunia. Iya, bukan goyang Karawang, tapi menggoyangkan Karawang itu. Makanya dijuluki pangkal perjuangan itu dengan Dengklok itu. Nah, itu 16 Agustus sudah berkibar bendera merah putih, negara kita berproklamasi kan. Iya. Nah, tetapi setelah maghrib, setelah buka jam 7 lewat, berangkatlah ke Jakarta semua rombongan. Mampir di kantor, ya sampai ke markas Bela Jepang yang diterima oleh Laksamana Maeda. Kata Maeda, mau apa ke sini? Loh, aku besok akan memproklamasikan bangsaku, kata Bung Karno. Ya tunggu, tentara sekutu nanti masuknya 24 Agustus.